Pagi. Pagi. Case-nya dari ini udah temen, udah saya prospek udah 6 bulan yang lalu. Tapi belum katanya. Terus kemudian saya ketemu lagi 2 minggu yang lalu kan saya. Itu saya tahu dia minta sendiri soalnya anaknya harus masuk rumah sakit. Oh alah, terus? Iya, ya aku ikut aja soalnya ini anakku habis masuk rumah sakit. Gitu. Jadi nggak ada kesulitan. Nggak ada kesulitan. Musibah membawa nikmat ya. Masuk rumah sakit. Nah, terus kecetak gitu kan, masuk rumah sakit biayanya sangat besar. Sakit apa Bu anaknya Bu? Sakit TB. Habis berapa? Habis 5. Tadi closingnya berapa Bu? Oh, 12 setengah. Oke. Ya luar biasa teman-teman. 6 bulan yang lalu. Tepuk tangan dulu deh. 6 bulan yang lalu tidak mau, gitu kan? Terus kemudian dalam perjalanan ini 2 minggu lalu ya Bu ya, ketemu. Nah, dipertemukan rezeki ini. Ketemu ternyata anaknya sakit. Nah, dia minta sendiri. Teman-teman, banyaklah menabur. Karena suatu hari pasti orang itu mungkin butuh karena kita tahu nasabah apa mungkin saudaranya atau keluarganya atau tetangganya sakit. Nah, seperti itu. Jadi jangan biarkan ditabur aja ya, tapi harus dituai. Ya Bu ya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan, berarti besok closing. Berapa kali pertemuan Bu? 2 kali. Yang pertama saya prospek, kemudian follow up. Karena dia masih menunda, ya sudah saya biarkan aja. Kemudian baru ketemu lagi saya. Oh ini pertemuan ketiga closing ya? Pertemuan ketiga. Ya. Pertemuan ketiga pada saat ambil corona. Enggak, saya sudah waktu prospek itu saya presentasi, kemudian saya follow up, itu dia belum katanya. Belum. Saya anaknya sudah ikut sunlight gitu. Tapi mungkin waktu itu sunlight ternyata hanya untuk investasi aja. Jadi kesehatannya kan gitu. Jadi saya masuk ke Kementerian Kesehatan. Oke, ada pertanyaan lain? Bu Rosa? Goalnya tahun ini apa Bu? Goalnya apa Bu? UN, amin. Katakan bareng-bareng, we support you. We support you. Oke Bu. Terima kasih Bu. Silakan. Yang satu case, nggak ada lagi? 2, oke. 2 dulu. Kamu Pak Din? Yang 2 dulu, nanti terakhir. 2, 3. Kalau ini 2, ini dulu. Silakan Bu. Terima kasih, puji Tuhan pada Tuhan Yesus Kristus, dan saya juga berterima kasih sama leader saya, Bu Indah membantu saya. Ini nasabah pertama kali saya. Waktu itu saya baru bergabung bersama Bu, diajak Bu Indah Nisi, yaitu bulan Februari. Terus waktu itu sama Bu Indah dibilangin kalau untuk Nastat di BRI Tower. Terus saya ikut di BRI Tower selama 4 hari. Saya nggak mudeng sebetulnya, saya nggak tahu dunia asuransi, saya nggak ngerti, karena dunia ini benar-benar sangat baru bagi saya. Terus kemudian habis paskat, kata Bu Indah harus nunggu kode agennya untuk keluar. Terus selama menunggu kode agen keluar tuh saya berusaha untuk belajar dari CD dan sajalah kertas yang sudah difotokopi, yang sudah dikasih sama dari Fastat. Terus saya coba-coba untuk mempresentasikan tentang Pak Ali itu. Terus kemudian saya selain di gabung budaya, saya juga sebelumnya sudah ada kerjaan lain. Terus saya coba datang di langganan saya sudah tahu dia kena sinusitis tapi sudah sembuh. Terus kemudian sebetulnya saya ragu-ragu, saat itu saya ragu-ragu, saya tidak tahu apakah saya bisa, karena dunia asuransi ini benar-benar sangat baru bagi saya. Terus saya presentasikan Pak Ali itu dengan gerado, saya tidak tahu, pokoknya intinya begitulah. Terus dia bilang gini, pada saat itu dia bilang gini, loh kalau agent prudent itu katanya 10 tahun uangnya nggak bisa keluar, dia bilang gitu. Loh siapa yang bilang, saya bilang gitu. Waktu saya 3 tahun ikut jadi nasabah prudent, kemudian saya butuh uang, uangnya bisa keluar kok. Terus dia bilang sama suaminya, loh kok bisa loh itu keluar, dia bilang gitu. Terus oh iya udah, terus masa tak cek, dia bilang gitu. Iya, dia bilang. Terus akhirnya dia bilang gitu, mana brosurnya, dia bilang gitu. Gini aja kok, kapan saya datang ke rumahnya, ke rumah Koko, nanti sekalian saya jelasin semuanya gini-gini nanti. Oke, dia bilang gitu. Terus kemudian berapa hari kemudian
saya telepon Bu Indah Ningsih sebagai leader saya untuk membantu saya karena saya benar-benar tidak mengerti dunia asuransi. Terus saya datang ke rumahnya, dia sudah sangat-sangat tertarik, ya sudah sangat tertarik. Terus dia bilang gini, saya bilang sama istri saya ya, dia bilang gitu. Terus oh ya tidak apa-apa, kapan saya bisa ketemu lagi? Kalau besok tidak bisa. Terus hari Sabtu aja ya, hari Sabtu Bu. Terus hari Sabtu jam 5 kita ke sana, istrinya setuju. Langsung pada saat itu dia mintanya yang 3 juta, jadi 2 juta untuk dia, 1 juta untuk istrinya. Terus kemudian saat itu juga, padahal saya AAJ aja, saya belum ikut, dia langsung bilang, Mei ambil uangnya. Jadi tanpa tanda terima, tanpa mau uang cash itu langsung ada di tangan saya. Terus habis itu jadi habis itu terus saya ikut AAJI. AAJI jadi ada beban bagi saya waktu ikut AAJI karena saya harus lulus. Pada saat AAJI itu saya tidak mudah sama sekali untuk jawab soal, saya tidak tahu. Terus waktu keluar itu didampingi saya sama Bu Indah, itu ikut AAJI, terus didampingi leader saya Bu Indah Ningsih. Waktu kita habis ujian itu saya benar-benar tidak tahu, sudah lemes, saya tidak tahu bisa lulus apa enggak, padahal uang itu sudah ada di tangan, sudah ada 3 juta. Terus akhirnya saya sempat dikerjain leader saya, katanya saya tidak lulus. Kita sempat berdua lemes, waduh kalau tidak lulus bagaimana ini. Terus akhirnya ternyata leader saya bilang kalau kita lulus, akhirnya ya udah. Terus pada setelah lulus AAJ ini saya store case itu. Ini 2 case ini satu keluarga, suami istri? Iya, suami istri. Luar biasa ya teman-teman. Belum AAJI, baru fakta sudah closing. Nah itu teman-teman, jadi curi start. Kebanyakan agent itu nunggu ujian AJI baru keluar, baru mau jalan. Sudah terlambat, terus bukan sudah terlambat, maksudnya gini loh, menabur dulu, baru nanti langsung Anda begitu selesai ujian AJI langsung Anda bisa submit, gitu. Jadi jangan ditunggu ujian AJI, pasti itu masalah teknis aja, gitu ya. Jadi selama menunggu AJI, Anda harus belajar dulu yang pertama. Atau ya dengan cara belajar gimana? Ya berarti ada prospek-prospek, gitu. Jadi kebanyakan agent kan menunda sampai ujian selesai. Padahal ujian itu juga ada tanggal waktu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Targetnya tahun ini apa Bu? UN. Ya betul, sudah siap pakai jam. Sebentar Bu, saya mau tanya. Backgroundnya apa Bu? Saya dagang juga. Dagang. Dagang apa Bu? Hah? Panen. Oh gitu, oke. Oke Bu, terima kasih. Menginspirasi banget. Silakan teman-teman. Ya. Silakan Bu Natali. Mau ngomong apa ya? Gitu. Berapa? Coba, Pak. Mau ngomong sama tanya suaminya Bu. Lupa ini kisah siapa? Oh, case-nya siapa? Oke. Ini suami istri. Saya prospek, follow up-nya 2 kali closing. Luar biasa. Prospek, follow up, closing. Oh, enggak. Prospek, follow up, follow up. Ya. Oke. Teman tabu ini Enggak, bukan teman. apa? Tetangga atau musuh? Oh, referensi. Oh, luar biasa ya. Referensi pasti bisa cepat menghasilkan. Kenapa? Karena referensi itu harus yang mereferensikan juga sudah nasabah Bu. Ya. Nah itu luar biasa. Kan ada di sales cycle tuh. Yang belum ikut training sales cycle, nah di situ ada tuh rugi. Besok ada training sales cycle, Anda harus datang. Jadi teman-teman mau ngapain? Nah ini tadi. Oke? Ada pertanyaan? Ada kesulitan Bu? Gak ada? Kesulitannya cuma dia nggak percaya aja kalau maksudnya dia takut kalau agentnya lari. Maksudnya agentnya pindah kerjaan itu aja. Jadi awalnya waktu saya habis presentasi follow up itu dia menunda memang karena alasannya mau mantu. Tapi habis itu ya sudah saya datang lagi, ternyata sebenarnya bukan itu karena dia orangnya kaya, tapi ternyata Ragu ya? Iya, dia pernah di prospek sama agent Prudential tapi Sudah pindah? dia enggak Keluar. closing. Oh.
berapa lama lagi agent yang sama datang tapi menawari produk lain. Jadi Berarti nggak ikut BOP gitu. jadi dia takut saya juga gitu. Terus ibu handlingnya apa bu? Waktu itu? Ya saya bilang saya nggak tahu kalau agent itu. Yang pasti saya di sini serius. Saya juga kerjanya juga saya ngikuti jenjang karirnya. Jadi bukan hanya saya jualan sekarang habis itu nanti kalau ada yang cocok lagi saya keluar lagi. Saya serius. Tadi kan saya berdua sama suami. Saya bilang iya. kalau saya nggak serius di sini kami nggak mungkin nyemplung dua-dua. Betul. Luar biasa ya. Makanya yang pasangan belum bergabung, secepatnya bergabung. Seperti ini contohnya dan seperti saya ya. Oke. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Di sini banyak sekali pasangan-pasangan ya. Ya itu. Oh ada pertanyaan, silakan. Tipsnya Bu, kenapa kok bisa mengajak pasangannya? Enggak, kalau awalnya sih saya meyakinkan bahwa ini bisnis bagus gitu aja. Terus ya sering diajak begini supaya terbuka. Dari sini kan dia bisa melihat banyak bukti. Kebetulan juga ya banyak lah. Salah satunya kan Pak Kanho juga yang membuat dia mau gitu loh. Oh iya ya. Semua bisa lah gitu loh. Ini bisnis bagus sekali. Kebetulan leader saya juga kakak sepupu, dua-duanya juga di Prudential. Ya itu juga yang membuat dia akhirnya mau. Intinya Bu, karena bisnis ini luar biasa dan ini bisnis keluarga, bisa diwariskan untuk anak istri kan gitu loh. Nah seperti anak cucu kan gitu loh. Kalau BOP-nya sudah ngeh, pasti suaminya akan diajak ke sini. Pasti pasangannya akan diajak ke sini. Oke? Nggak mau, berarti ibu harus berubah dulu, maksudnya menunjukkan dulu. Gitu, oke? Berubah. Oke Bu, silakan. Ini kayaknya kita keluar. Luar biasa. Soalnya saya melihat baru Mas Bu, sini Bu. Namanya siapa Bu? Diana Francina. Ya. Oke. Ini saya dapatnya 3 case. Yang satu case itu senior saya di salah satu organisasi. Kebetulan dia sudah punya 2 asuransi. Tapi dia cuma dapat UP jiwa aja. Itu 3 kali saya datangi, yang ketiga langsung closing. Itu pun ya yang ketiga itu saya nganter ke ATM soalnya dia nggak ada uang waktu itu. Oh gitu ya. Ya, terus yang kedua itu temannya papa saya. Temannya papa saya waktu itu ada acara nikahan, saya diajak sama papa saya, terus akhirnya nggak tahu tiba-tiba udah saya prospek aja. Papanya juga ikut jadi agent bayangan. Akhirnya saya prospek, sebenarnya ini sudah closing 4 satu keluarga. Cuman yang masuk ini 1 aja, suaminya. Soalnya yang istrinya itu KTP-nya wajahnya buram, jadi harus diperbaiki lagi. Terus anaknya yang 2 itu belum punya akte. Jadi saya perlu bikin akte dulu, baru nanti saya. Oh ini closing 4 tapi yang masuk cuma 1. Luar biasa. Jadi 1 keluarga ya Bu ya? Satunya lagi? Yang satunya lagi itu teman saya juga di organisasi. Waktu itu saya habis jajah sama Bu Endah. Caranya closing itu kayak gimana? Ini saya nyoba closing on the spot. Oh. Jadi nyoba waktu itu habis diajarin Bu Endah caranya gini ya udah saya coba. Di training HO? Iya. Oke, luar biasa. Ini agent yang rajin training. Sales cycle sudah Bu? Belum. Besok ikut training sales cycle Bu. Di sales cycle itu ada kumpulkan daftar nama, ada natural market. Nah, Ibu Diana ini tadi kan yang closing temennya kan? Temennya dan temennya papanya. Apa ya berarti? Berarti kan kenal loh. Berarti kan natural market. Oke? Kenapa tidak closing? Kita harus introspeksi. Nah ini tadi dari sini gini teman-teman. Anda ikut M3 itu harus ada sesuatu yang bisa dipetik gitu loh. Jadi jangan Anda pulang tapi nggak ada sesuatu gitu loh. Rugi. Ya ini tadi kan garapnya natural market dulu. Ya. Semua orang yang ada di sekitar dia di prospek. Luar biasa. Ada pertanyaan? Ya Bu Rosa. Iya, coba Mbak berikan tips bagi agent-agent tadi tidaknya mengatakan closing on the spot.
Iya, karena itu tadi kan saya sudah kenal ya, jadi teman. Jadi awal mungkin kalau saya senggang, saya coba BBM atau Facebookan sama teman-teman lama, cuma say hello aja, tanya kabar. Sebenarnya di situ saya fact finding sih, cuman asal-asal aja tanya kabar. Sekarang kerjanya apa, terus lagi apa. Nah kebetulan yang teman saya itu dia habis 2 tahun yang lalu dia pernah tiba-tiba kena usus buntu. Terus waktu itu dia keluar uang cukup banyak dan saya tahu teman-teman patungan buat dia. Nah akhirnya sekarang dia udah kerja lumayan mapan. Beberapa waktu itu saya coba-coba BBM, ngobrol-ngobrol. Akhirnya waktu itu saya nggak niatan sih. Saya bilang saya mau ke Pasuruan. Waktu itu saya mau ke Pasuruan, saya bilang gitu. Oh ya, ketemu itu jam 7:30, ngobrol-ngobrol. Pokoknya awalnya kan saya sudah tahu dia penghasilannya berapa, dia mampu nabung berapa. Intinya sudah kenal ya Bu ya, sehingga lebih mudah gitu. Pak, Ya itu tadi natural market, sehingga lebih mudah gitu masuknya. Seandainya tidak kenal, ya mungkin tidak akan closing on the spot. Ya Bu ya, karena masih jalan. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi nggak ada ceritanya orang rajin training dan aktivitas loh ya. Jangan training toh terus nggak aktivitas. Itu nggak ada hasil, nggak ada ceritanya begitu. Ini buktinya ya. Makasih Bu, Pak duduk dulu Bu, tepuk tangan. Oke. Selamat pagi semua. Nama saya Dionisia Dinawati. Saya termasuk agen baru. Pecah telur ini? Pecah telur, iya. Luar biasa pecah telur ya, langsung angkat pay 21 juta. Sebenarnya saya lulus AJI tanggal 26 April. 26 April, berarti barusan ya Bu. Oke. Ya. Cuma sebelum saya AJI sudah sebar case ke orang-orang terdekat karena belum ada punya kartu nama, kartu identitas. Jadi saya yang terdekat dulu saya dekati. Masuk asuransi termasuk dunia baru buat saya. Bisa dibilang tidak sengaja. Masuk di Pruden ini saya bilang biasanya saya tidur nyenyak, bangun pagi jam 6. Sekarang saya malah stres. Kena sindrom. Ya, terus sindrom juga. UN kapan ya? Kalau orangnya habis saya berondongi nanti tinggal siapa ya yang saya sempat pikiran seperti itu. Terus juga ditambah saya persepsi pikiran saya ubah. Dulu saya lihat uang itu rasanya, waduh, tenang, saya ayem. Nah ini lihat orang itu saya itu apa namanya ganti warna. Gak tenang Bu ya. Lihat orang pegang uang gak tenang. Enggak, kalau lihat orang saya ganti warna hijau. Jadi kapan saya mau dekati dia? Oh gitu. Timingnya tepatnya kapan saya mau itu apa namanya ngejar dia. Sampai kadang orang mau apa saya dekati itu, oh Mbak Dion sebentar ya, saya mau itu. Jadi sampai sempat itu ya apa namanya, alah tidak apa-apa, besok tak ketemu lagi gitu. Saya sempat pikiran seperti itu. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Kalau nggak sampai teman-teman sindrom, ya berarti teman-teman ini belum berjalan, belum klik, belum jalan. Karena bukan kebanyakan, memang orang yang memang dia passion. Coba Bu, apa dreamnya Bu tahun ini Bu? Pertama inginnya UM. Oke. UM sempat apa namanya? Ini satu apa namanya Mei ini bisa terkejar enggak ya saya UM, tapi ternyata ini IUM Bali. ya Oke. UM Bali berhubung apa namanya ini kakinya cuma 2 kadang itu apa namanya saya juga paruh waktu ya juga kerja di tempat lain, jadi saya itu apa namanya kadang kejar-kejar sama suami sampai jaga apa gantian jaga anak siapa sekarang, jadi sempat seperti itu. Jadi itu apa namanya kadang dikasih waktu sama suami berapa jam keluar langsung closing. Aduh Pak, orangnya masih jaga waktu lagi Pak, seperti itu ya. Luar biasa. Untuk kejar impiannya memang ada harga yang harus dibayar ya kan? Ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau belum sindrom, berarti teman-teman ya belum passion gitu loh. Jangan diharap dreamnya tercapai gitu loh. Rata-rata yang begini-begini ini biasanya jadi ya. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak sindrom semua? Kalau saya juga dulu nggak bisa tidur gitu loh. Ya sama, rata-rata begitu. Nggak ada yang tanya. Berarti minggu depan closing ya? Atau nggak memotivasi? Enggak. Berarti teman-teman harus ikut BOP lagi. Oke, silakan Bu Agnes. Makasih ya Bu.
Amin. Saya dapat 2 case ini dari Oke, berapa apa Bu? saya dapat 2 case ini kebetulan nggak kenal orangnya. Sebelum dulu waktu saya punya laptop itu saya sering keluar kan ya rental itu, terus baru sekarang kepikiran kenapa nggak yang punya itu saya tawarin gitu. Nah kemudian waktu saya nggak punya nomor teleponnya, saya tanya penerangan karena dia kan CV ya, CV saya tanya nomor telepon di penerangan, terus dapat, saya telepon yang punya, saya bilang kalau saya pelanggannya bapak gitu. Terus dari situ dia pertamanya sih nggak suka asuransi, memang nggak punya polis, dan istrinya apalagi malah dia bilang, aduh istri saya ini nggak, orang yang paling nggak suka asuransi katanya gitu. Jadi nggak apa-apa Pak, nanti saya pengen ketemu. Terus dia bilang, saya tanya istri saya dulu katanya gitu. Oke Pak, saya telepon lagi, ternyata kok istrinya mau gitu ya. Diajak ketemuan, waktu ketemu pertama itu dia, yang suaminya enak ngomongnya, cuman yang cewek ini, yang istrinya waktu saya jelasin rekening Pak Ali itu sempat apa ya, nggak ngelihat saya sama sekali gitu, sampai badannya sampai miring. Saya sampai dalam hati ya Tuhan, saya minta tolong untuk buka pikirannya ini istrinya. Kemudian Tuhan dengar doa saya, puji Tuhan. Waktu saya menjelaskan sampai akhir, dia berubah menjadi seperti suaminya, posisi duduk, dan yang banyak tanya malah istrinya itu gitu. Jadi ya puji Tuhan. Terus akhirnya saya disuruh buatin ilustrasi itu sampai berapa kali memang. Saya langsung nawarin yang keluarga dan tertarik, tapi istrinya menunda tahun depan, jadi yang didulukan suami sama anaknya. Oke, luar biasa. Ini juga apa namanya? Cold market, maksudnya di luar referensi, di luar yang natural market ya, orang tidak dikenal. Tapi sebelumnya kan dia juga sudah pernah setor muka ya Bu ya, karena pernah di rental sebelum punya laptop, sebelum ini ya. Oke, luar biasa, siapapun bisa diprospek. Siapa bilang di luar sana sudah banyak yang punya polis? Buktinya masih ada gitu. Siapapun di sekitar kita. Oke? Ada pertanyaan? Oh, silakan. Sudah tahu alamatnya? Nama? Tahu, kalau alamat tahu, cuma nggak tahu namanya bapaknya. Waktu itu saya tanya, yang waktu saya telepon pertama kali yang angkat papanya gitu. Jadi saya tanya, Pak maaf ya, ini benar CV ini gitu. Saya bilang, oh ya betul, kalau boleh saya bicara dengan pemilik CV itu Pak. Terus lagi keluar gitu, namanya siapa ya Pak ya, saya ingin sharing untuk rekeningnya bagus untuk bapak gitu. Ya udah, saya dikasih tahu nama bapaknya itu Pak Hendra gitu. Makanya telepon udah manggil Pak Hendra. Intinya gini teman-teman, kalau ada berusaha pasti ada rezeki. Entah bukan orang itu, orang lain. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ya silakan Pak. Tadi menjelaskannya pakai Pak Ali ya, meyakinkan istri tadi. Iya maaf nggak Tapi kan ada raguan ya. Pertama saya jelaskan rekening anak ya, jadi yang rekening anak, kemudian rekening Pak Ali, terakhir rekening keluarga. Jadi dia tertariknya yang rekening keluarga. Lihat-lihat sikon, mungkin rekening Pak Ali nggak masuk, rekening anak nggak masuk, rekening keluarga gitu. Semua amunisi dikeluarin. 1000 cara, banyak ya sebenarnya. Ada lagi? Nggak ada. Oke? Tepuk tangan. Terima kasih Agnes. Terima kasih. Oke. Selanjutnya pengumuman berikutnya adalah top produser kita yang ketiga adalah Dionisia dengan 21 juta 4 case. Yang kedua Jonathan Juwono dengan 22,5 juta. Dan siapakah top produser kita minggu ini? Tepuk tangan yang keras dong. Siapa ya? Top produser kita untuk minggu ini adalah Ibu Minardi dengan 26 juta dengan 2 case. Dan
Indonesia, Yenti, Natali, Ari Budiman, Go Peter, Diana Francina, Prestini. Oke, next. Top leader kita untuk 10 top leader minggu lalu. Saya kalau nggak ada nama saya ini kayaknya agak nggak bisa ngeja. Ibu Yenti, Ibu Enderiksi, Bapak Alim Harlim, Ibu Dewi Chandra, Melia Rawati, Bapak Kano, Andrea Juwana, Maria Juliat, Ibu Trisna Riyati, dan Bu Rosa. Oke, next. Nah teman-teman, ini ada prudential contest. Prudential contest yang pertama adalah ini PCC. PCC kita kemana? Ini afirmasi ya teman-teman. Rasakan Anda ada di sana. Ini bukan sekedar gambar dan film aja, bukan sekedar video. Dinikmati. Anda berada di situ. Swiss. Luar biasa. Luar biasa nggak? Yes. Kalau Anda ada di sana, senang nggak? Senang kan? Oke. Nah teman-teman, kemarin kita ada masih ada ya? Cuma satu file. Oh ada 5. Oke, kita nikmati lagi. Ini kemana kira-kira ini? Washington DC. Kita ketemu dengan Obama ya. Oke, next. Ini memang khusus buat afirmasi Anda. Bu Amel menyiapkan untuk teman-teman. Kurang 4. Nanti kita setel lagi ya. Oke, nanti terbatas waktu. Teman-teman, itu tadi tiket menuju Star Club, PCC dan PC. Teman-teman, Anda semua berhak gitu ya. Cuman ya itu tadi, ketika Anda tidak mencapai angka tertentu, tiket Anda hangus. Nah, kita siapa yang kepengen? Semua ya kepengen. Oke. Nah, teman-teman, kita akan diceritain sama Pak Anhu bagaimana beliau kemarin Barcelona Star Club di Barcelona. Oke. Kita sambut Pak Anhu untuk bercerita. Pak Anhu cerita Anda menikmati ya. Bayangkan Anda sudah ada di sana gitu loh. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Anda yang luar biasa. Tadinya waktu saya mau berangkat ke kantor tuh sebenarnya jujur lemes ya. Kenapa lemes? Karena saya ngantuk gitu ya. Tapi ketemu Anda langsung saya jadi semangat. Jadi Anda sudah memotivasi saya, betul ya? Nah, teman-teman, saya mau sharing aja sedikit ya mengenai apa yang saya alami dan saya nikmati selama perjalanan ke Barcelona. Oke?
semoga apa yang saya sharing nanti ini bisa menginspirasi Anda dan Anda bisa termotivasi untuk jadi startup. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Oke. Nah teman-teman, saya berangkat kemarin tanggal 5 ya, berangkat. Kita semua peserta kumpulnya di Jakarta ya. Berangkat dari Surabaya jam 12 siang sampai Jakarta ya kurang lebih jam 9.02. Dan kita berangkat lagi dari Jakarta itu jam 6 sore ya. Dari Jakarta tuh macam-macam pesawatnya Prudential ya. Jadi Prudential itu nggak satu pesawat, macam-macam. Kebetulan saya ke bagian Malaysia Airlines ya, Malaysia Airlines macam-macam. Ada yang naik Qatar, ada yang naik Emirates, ada yang naik Lufthansa, macam-macam. Saya ke bagiannya Malaysia Airlines, oke? Nah, saya berangkat jam 6 sampai Kuala Lumpur jam 9 malam waktu Kuala Lumpur ya. Jam 9 malam. Nah, sampai sana saya transit 3 jam, jam 12 malam terbang lagi dari Kuala Lumpur ke Paris ya. Kita transit ke Paris. Perjalanannya cukup panjang, 13 jam teman-teman ya. Aduh, kalau 13 jam itu udah nonton 2 film, tidur bangun masih di pesawat, oke? Udah enak ya. Itu perut isinya udah gak karu-karuan ya. Soalnya kenapa gak karuan? Karena cuma di pesawat dikasih makan terus gitu ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah naik pesawat ke luar negeri ya, yang jarak jauh, itu beda perlakuannya. Kalau kita yang kalau regional ke lokal ya, ke Jakarta kan dikasih roti. Lempar. Kalau di sana enggak ya. Di sana enggak. Kita di pesawat dikasih makan ya enak. Saya masih ingat waktu itu saya yang kemarin ini saya dikasih steak ya di pesawat. Nah, sampai di Paris, jadi jarak perbedaan waktu antara Paris dengan Indonesia itu 5 jam. Ya, Indonesia lebih maju 5 jam. Jadi sampai Paris itu jam 6 pagi teman-teman. Ya, jam 12 malam berangkat, waktunya Malaysia. Harusnya sampainya jam 1 siang Malaysia, tapi sampai sana sampai Paris jam 7 pagi. Jam 7 pagi berarti jam berapa? Jam 12 siangnya Indonesia. Ya, jam 7 pagi. Nah, dari Paris itu saya pindah bandara. Dari Paris itu ada 2 bandara ya. Bandara internasional ini Charles de Gaulle. Saya keluar dari bandara, ambil bagasi, pindah lagi ke bandara yang satu, kurang lebih jaraknya 1 jam ya. Sampai bandara yang kedua namanya Orly. Saya tunggu lagi 5 jam lagi ya. Waduh, lama sekali kan. Nah, 5 jam. Nah, terus sampai Orly ditunggu 5 jam baru berangkat lagi. Jadi sampai Barcelona tuh jam 3 sore ya. Nah, ini pakaian saya ini udah 26 jam nggak ganti-ganti. Jadi kalau mendekati dan dicium, wah luar biasa ya. Parfum yang paling harum kalau wangi gitu ya. Tapi saya untuknya sempat sikat gigi, oke? Nah, ini bandaranya Barcelona bagus ya, bandaranya bagus. Bandaranya menurut saya bahkan lebih bagus dari bandaranya Paris, jauh lebih bagus dari bandaranya Roma ya. Ini yang bandara Eropa yang pernah saya datangi, ini yang paling bagus ya, bagus sekali. Nah, next. Nah, terus ini bandara ya. Buat teman-teman yang suka belajar pasti tahu lah merek ini kan ya, Bingo ya. Ini merek itu ternyata asli Pak, ini Spanyol punya ya. Spanyol. Di sana kontennya gede banget gitu ya. Next. Nah, ini situasi bandara. Nah, ini saya begitu naik bis, kita sama tour leadernya diajak ke satu kawasan ini, Stadion Olimpiade ya, bukan Stadion Loker, Stadion Olimpiade. Tahun 1992 kan Barcelona jadi tuan rumah Olimpiade ya. Di saat itu kan Indonesia dapat medali emas untuk cabang bulu tangkis. Nah, ini kawasannya terus. Nah, ini stadionnya ya, stadionnya. Nah, teman-teman, ini saya diajak satu daerah namanya daerah bukit yang namanya Montjuic gitu ya. Ini di atas bukit saya bisa lihat pemandangan Barcelona pantainya. Jadi Barcelona ini kotanya cantik sekali teman-teman. Dia itu ada pantai, tapi ada pegunungan gitu ya. Nah, ini menarik. Bahkan si tour guide-nya ngomong kalau di bulan-bulan tertentu itu bisa main ski, terus siangnya bisa berenang gitu. Nah, ini menariknya begitu ya. Nah, ini pelabuhannya bagus sekali dari atas bukit ya, lihat ya. Ini kapal pesiar cantik, jadi kotanya itu bersih sekali, lebih bersih dari kota Paris ya, sangat bersih dan lebih teratur. Cuman kalau situs sejarah objek wisatanya memang lebih banyak Paris ya. Nah, Anda bisa lihat ini kotanya ya, cantik sekali ya, seperti ini. Dan di Barcelona ini saya selama 1 minggu saya tidak pernah menemui macet ya. Nggak ada macet gitu loh ya. Next. Nah, ini saya di hotel
di lantai 27. Ya, bisa lihat pemandangan kota ini jam menjelang jam 10 malam. Ya, kalau yang tadi yang di Montjuic tadi itu sekitar jam 6 malam. Jadi jam 6 sana masih pagi gitu ya. Next. Nah, ini teman-teman, ini di kolam renang ya. Di kolam renang di lantai 27. Oke. Terus, nah ini hotelnya. Renaissance Villa. Prudential kasih hotel luar biasa ya. Ini hotel baru, teman-teman. Waktu saya datang, besoknya itu baru grand opening. Ya, luar biasa ya. Dan ini hotelnya high tech. Jadi kalau saya biasanya kalau teman-teman ini hotel kan dikasih kartu ya untuk apa? Buka pintu, untuk nyalain listrik. Nah, begitu itu ditaruh teman-teman. Kita setel TV, langsung ada muncul nama saya gitu ya. Nah, dia bisa di-tag. Kalau itu pakai kartunya teman kamar saya dengan Pak Ari ya, nah ini muncul namanya Pak Ari gitu ya. Di TV bisa internet macam-macam, mau informasi apapun bisa. Oke, seperti ini. Next. Nah, ini stadion Nou Camp ya, Nou Camp. Jadi Prudential luar biasa. Stadion Nou Camp yang suka sepak bola ya. Stadionnya Barcelona itu diborong, disewa sama Prudential ya. Lalu kita semua untuk acaranya Prudential. Oke, waktu saya masuk ke sini, wah takjub ya, lihat stadionnya betul-betul bersih ya. Ya, menang gelora sedikit lah ya. Menang gelora sedikit, token banyak ya. Nah, ini teman-teman kita yang start club di hari tanggal sekian sampai sekian Mei ulang tahun dirayakan ya. Salah satunya Pak Ari nanti kita tahu. Pak Ari juga dirayakan. Oke, next. Nah, ini saya di pinggir jalan. Ini saya lagi foto di jalan, satu jalan namanya, saya lupa nama jalan apa. Pokoknya di jalan ini teman-teman itu semua toko-toko branded di sana semua. Ya, kalau Anda tahu Louis Vuitton, Burberry, itu semua di jalan ini. Ya, mau belanja apa aja ada di sini. Oke. Nah, next. Ya. Nah, ini Sarah, teman-teman yang ya tahu ya merek Sarah ya, ITB. Sarah itu pusatnya di Spanyol, ya. Ini Sarah di sana besar sekali, ya. Sarah di sana besar sekali, dan Sarah di sini lebih murah daripada di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia satu Sarah bajunya 600 ribuan, di sana mungkin sekitar 375, ya. Jadi kalau di sini teman-teman Prudential gila-gilaan, ya, borong, ya. Saking borong kan mau ruang fittingnya kan penuh, ya, ruang fittingnya penuh, teman-teman nggak sabar langsung ganti baju fitting di depan ya, di luar. Ini kok bule-bule nggak pakai ruang fitting kok ganti baju? Saya juga maaf, ini kan semua dewasa. Ini cewek lepas baju itu aja ya, pakai dalam, semua lihat dia langsung niru semua. Itu nggak lepas celana gitu ya. Ya kita borong ya, Prudential masuk sini, keluar ke bawah gila-gila belanjanya. Sepatu juga murah, di sini sepatu Sarah 1 juta lebih. Di sana kalau saya kuruskan cuma 50 euro 600 sekian ya. Nah, jadi lebih murah di sini daripada di Indonesia. Oke. Jadi saya makan ini, saya makan di satu mall atas itu ya. Mallnya itu bisa lihat kemana. Ini makan steak kambing ya, lentong. Bukan lontong ya, bukan lontong pasar bebek goreng. Mana yang belauran? Tapi serius, makan tetap enak Indonesia ya. Ya, kemarin saya pulang langsung saya makan Indonesia, saya kangen sama sambal. Kalau makan kayak gini sekitar ya 12 euro. Ya 12 euro berapa nih? Sekitar 150 ribuan. Nah, ini luar biasa ya. Kita diajak ke satu daerah namanya pegunungan namanya Montserrat. Montserrat itu seperti sini ke Trawas gitu ya. Tapi kita naik tol jadi cepat. Itu di situ ada gereja, dalamnya bagus sekali. Nah, ini yang foto bukan saya. Kebetulan saya kenal satu agent dari Jakarta. Dia profesinya fotografer, ya. Dan dia jago foto. Nah, dia foto ini. Wah, hasilnya bagus. Jadi ini dalamnya gereja. Kayak gini ya. Arsitekturnya luar biasa sekali. Ya. Seperti ini di atas gunung. Ya. Nah, ini Montserrat. Ya, ini gereja. Ya. Ini semua. Ini udah ratusan tahun. Ya, arsitekturnya udah ratusan tahun lalu. Ya. Seperti itu. Nah, ini di salah satu gereja juga di
di kota Barcelona, namanya Gereja Sagrada Familia ya. Gerejanya ini sudah dibangun 100 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum selesai gitu ya. Nah, sama satu arsitektur namanya Antoni Gaudi ya. Antoni Gaudi, temannya Pak Antoni Siadi. Masih tahu saudara ya. Saudara apa bedanya? Ya. Mungkin moyangnya Pak Antoni Siadi. Ya. Nah, ini saya lagi foto dengan ibunya Ibu ya, Bu Natali ya. Kita ketemu dia, beliau dari Bandung ya. Ini kita lagi foto di satu namanya Spanish Village. Spanish Village itu seperti taman mini teman-teman ya, taman mini. Jadi ada miniatur Spanyol di sana. Next. Jadi di Spanish Village juga ya. Terus ini dengan Pak Ari ya. Kita lagi foto-foto di Spanish Village. Terus Pak Ari nggak pulang, masih honeymoon. Dia terus extend ke Swiss ya. Nah ini kita lagi makan ini kafe pinggir jalan ya. Kalau makan di sini kurang lebih 8 sampai 17 euro, tergantung menunya apa. Murah. Ya. Kali-kali kan. Nah, terus next. Nah, ini tadi ya, jalannya Montserrat saya foto. Nah ini Montserrat nih. Ya. Jadi gunungnya batu-batuan nih. Oh, Joko ya. Naksir. Ya. Nah ini Montserrat. Ini pemandangannya bagus sekali ya. Daftar nih. Ini kayak apa nih? Ini kayak siapa nih? Pokoknya nak cakep dianggap Joko ambil NC. Lihat komen tak mesti. Nah ini saya langsung ke stadionnya tadi ya. Ya, orang Prudential semua pakai jaket Prudential. Dikasih sama Prudentialnya. Nah ini di dalam museum, saya di dalam museumnya Prudential, museumnya Barcelona saya. Jadi Barcelona, saya baru ngerti ternyata Barcelona itu seperti satu asosiasi yang dia nggak cuma punya klub sepak bola, tapi dia juga punya klub basket, dia punya industri namanya ya. Seperti ini. Jadi kita di museumnya ya. Terus, nah ini di museumnya, dalam museumnya ini kita bisa lihat sejarah di mana Barcelona pernah dibentuk, terus trofi-trofinya banyak sekali. Saya lagi ikut di trofi Piala Champions-nya dia ya. Nah ini di dalam museum ya. Di dalam museum juga ini. Nah ini stadion ya. Ini stadion. Nah, stadion kan. Gampang Pak, kasih gratis kalau nanti. Nah, di stadion itu teman-teman disewa, terus bisa terus hidup stadionnya. Itu Prudential kasih spot, bagus spot ya dalam dunia Prudential. Ya, jadi kita benar-benar ikut Prudential. Terus stadion nggak bisa Nah ini yang tadi Sagrada Familia ini luarnya seperti ini, ya, yang tadi saya omong. Jadi belum jadi, kita bisa lihat ya, ini masih ada alat berat yang membangun. Antoni selalu bangun. Si Antoni Gaudi ini ya, dia itu arsitek yang suka dengan alam. Jadi dia membangun segala sesuatunya itu inspirasinya alam, dibuat mendekati alam, sampai dibuat kayak batu-batuan alam gitu ya. Memang sengaja dibuat seperti ini teman-teman. Oke, ya. Berikutnya, nah ini dalamnya gereja ini Sagrada Familia. Terus, nah ini di saya sama Pak Arif di La Roca Village. La Roca Village itu di satu kawasan itu banyak sekali toko-toko jual barang sale, ya, barang-barang branded tapi sale. Nah, diskon ya. Kenapa kok diskon? Karena bukan barang cacat atau barang bekas, tapi ini barang off season, jadi sudah lewat musimnya. Jadi jual musim dingin ya sudah lewat, udah nggak laku, ditaruh sini. Barangnya lebih murah ya, memang bisa lebih murah. Di sini baju yang branded aja, kalau saya ke TP ya baju merek Hugo Boss bisa harganya hampir 2 juta, di sini 1 juta ya, jadi lebih murah. Ya, nah ini Burberry ya. Burberry di sini juga lebih murah teman-teman ya. Saya kemarin ke GL lihat dompet Burberry 156 juta ya. Di sini harganya sekitar 4.700.000 sekian, lebih murah. Tapi tetap mahal juga ya. Tapi kalau Anda udah lain nggak ngerasa mahal ya. Yang sudah berangkat nggak akan mahal. Nah, ini
ini turisnya ya. Nah ini juga saya lihat butiknya berbudi segini besar, bagus sekali. Kayak Tugu Pahlawan ya. Terus ada orang ya. Nah ini saya di satu mall ya di atas gitu ya. Next. Nah ini tadi yang saya foto di atas. Nah ini luarnya seperti ini. Ini dulu adalah tempat orang adu matador ya. Nah adu matador. Tapi sekarang di Barcelona sudah nggak boleh. Jadi Barcelona itu di salah satu provinsinya Spanyol namanya provinsi Catalan ya. Nah provinsi Catalan ini tidak boleh lagi ada adu matador. Tapi di luar Catalan boleh ya. Dan orang Barcelona itu nggak suka kalau di rumah orang Spanyol. Dia lebih suka di rumah orang Catalan. Ya karena mereka ingin merdeka sendiri begitu ya. Nah ini sekarang dibuat mall ya, dibuat mall. Oke. Nah di atas ini semua restoran di atas ini mengelilingi. Ini restoran semua. Ada mau makan macam-macam banyak. Nah, habis itu mau masih ada? Habis. Oke. Nah itu mungkin yang bisa saya kasih sedikit oleh-oleh ya, oleh-oleh foto maksudnya ya. Tadinya saya mau kasih semua foto oleh-oleh, tapi saya pikir nanti kalau saya kasih oleh-oleh, Anda nggak termotivasi berangkat ya, kemudian nggak usah lah. Betul. Oke. Nah teman-teman. Waktu saya sepanjang ke startup ini, Anda mungkin berpikir, wah yang berangkat startup ini pasti orangnya hebat-hebat ya, jenius, orangnya luar biasa. Ya, saya mau katakan, memang prestasinya luar biasa. Tapi mereka adalah orang-orang biasa sebenarnya. Ya, mereka juga sama seperti Anda. Saya mau katakan bahwa sebetulnya kalau ngomong product knowledge, Anda juga nggak kalah sama mereka ya. Kalau ngomong teknik closing, Anda juga nggak kalah ya. Kita semua di sini nggak kalah dengan mereka yang startup. Cuma yang membedakan adalah mereka adalah orang-orang yang betul-betul punya mental juara. Artinya apa? Ketika mereka ambil satu keputusan untuk startup, mereka tidak akan pernah melepas goalnya mereka sampai itu benar-benar tercapai. Betul nggak teman-teman? Betul. Seringkali bahwa kita udah, wah saya pengen startup pak, ya fotonya luar biasa, saya pengen foto-foto. Tapi begitu kita jalani prosesnya menuju startup, kita ditolak 1-2 orang, kita udah menyerah teman. Kita begitu gampangnya impian kita lepas begitu aja ya, kita lepas, kita dicuri impian kita oleh orang-orang yang nolak kita ya. Mungkin sementara ini ada orang, pak kok susah ya, saya belum closing ya. Saya mau katakan sebenarnya tidak susah. Mereka yang startup juga menemui kendala yang sama, cuman bedanya mereka nggak pernah menyerah ya. Jadi teman-teman, saya katakan yang belum pernah startup atau yang bahkan nggak pernah keluar negeri, ayo ini kesempatan. Semua orang punya hak untuk berangkat ya. Nah, tahun depan kita punya 2 destinasinya, ke Eropa atau ke Amerika. Kalau Anda bisa elit, Anda bisa ke New York. Kalau Anda dapat yang startup, Anda bisa ke Budapest. Budapest juga nggak kalah bagusnya. Saya dengar Budapest ini julukannya adalah Paris dari Eropa Timur, ya. Dan saya sempat lihat foto-fotonya di internet, itu bagus sekali. Ya, Budapest bagus sekali. Arsitekturnya luar biasa. Bagi Anda yang suka kota modern, bisa ke New York. New York juga luar biasa. Ya, nah saya rindu bahwa tahun depan kita dari Harvest Agency bisa berangkat banyak. Kalau perlu lagi kalau berangkat banyak kan langsung buat cari barang-barang foto di sana. Kira-kira siapa nih yang mau berangkat tahun depan? Memastikan diri. Oke ya. Tuhan memberkati Anda dan Anda masih bisa. Tahun depan berangkat. Oke. Semoga teman-teman yang ngacung tadi tercapai. Nah, tapi teman-teman, kita kepengen tahu sudah sampai sejauh mana produksi